Halo semuanya, selamat datang di penelusuran sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu misteri paling epik yang pernah ada di Nusantara. Kita lagi ngomongin sebuah teka-teki yang rasanya tuh kayak keluar langsung dari naskah film petualangan, ya tentang kekayaan luar biasa dari kerajaan terbesar dalam sejarah kepulauan kita yang hilang tanpa jejak. Jadi, siapkan diri kalian karena kita bakal langsung menelusuri di mana sebenarnya lokasi rahasia harta karun Majapahit ini, sebuah legenda yang keberadaannya terus memicu perdebatan dan pencarian panjang sampai detik ini. Coba bayangin deh, gunungan emas, perhiasan kerajaan, dan mahkota kuno yang tersembunyi entah di balik gunung, di bawah tanah, atau di dasar sungai. Ini mungkin terdengar dramatis ya, tapi percayalah, ini bukan fiksi. Bayangkan kekayaan tak ternilai itu tergeletak dalam diam, mungkin terkubur tepat di bawah kaki kita. Skala misteri ini benar-benar masif, karena pada kenyataannya, harta karun dari kerajaan legendaris ini memang tidak pernah secara resmi ditemukan. Secara harfiah, kekayaan yang bisa mengubah sejarah suatu bangsa ini masih ada di luar sana. Oke, kita masuk ke bagian 1, kejayaan Sang Kerajaan Emas, puncak kekuasaan Majapahit. Nah, buat paham kenapa harta karun ini bisa jadi legenda yang begitu besar, kita perlu mundur sejenak untuk melihat seberapa hebat peradaban yang memilikinya. Di abad ke-14, Nusantara itu ibaratnya punya kekuatan super namanya Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan ini ada di puncak keemasannya. Bayangin aja cakupan wilayahnya. Mereka menguasai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke sebagian Asia Tenggara. Tapi, coba bandingin puncak kejayaan yang luar biasa itu dengan apa yang terjadi di abad ke-15. Kekuatan absolut itu tiba-tiba aja meredup. Ada konflik internal, perebutan tahta, yang ujung-ujungnya bikin kerajaan ini runtuh. Transisi dramatis inilah yang melahirkan misteri terbesar kita hari ini. Dengan wilayah kekuasaan sebesar itu, sumber kekayaan mereka tentu aja luar biasa melimpah. Majapahit itu bukan cuma kerajaan dengan banyak tentara, mereka ini raksasa ekonomi. Mereka ibarat perusahaan multinasional zaman kuno. Pemasukan mereka gila-gilaan. Dari mulai akses ke tambang emas, upeti yang ngalir terus dari kerajaan-kerajaan bawahan, sampai menguasai monopoli perdagangan rempah internasional. Intinya, Majapahit adalah kerajaan yang secara harfiah tajir melintir. Terus, kemana perginya semua itu? Mari kita lanjut ke bagian 2, misteri hilangnya harta karun, kekayaan yang lenyap. Disinilah ceritanya mulai jadi penuh tanda tanya. Poin krusialnya ada di sini nih. Ketika kerajaan sebesar dan sekaya itu akhirnya bubar, kemana perginya gudang emas dan artefak kerajaan yang masif itu? Logika sederhananya kan gini, kerajaan sekelas Majapahit pasti punya berangkas raksasa atau ruangan rahasia buat nyimpen emas dan perhiasan. Harta sebanyak itu nggak mungkin nguap gitu aja ke udara kan? Tapi anehnya, itulah yang terjadi. Kalian bisa obrak-abrik literatur sejarah dan hasilnya nol besar. Nggak ada catatan yang jelas, nggak ada dokumen sejarah yang merinci kemana larinya harta benda kerajaan ini. Seolah-olah ada yang menekan tombol hapus dan seluruh kekayaan imperium ini lenyap dari sejarah. Nah, dari kebisuan sejarah inilah pencarian epik kita dimulai. Sekarang, hal ini membawa kita ke bagian 3, teori lokasi rahasia harta, memetakan tersangka dan petunjuk. Ketiadaan fakta ini justru bikin orang-orang mulai merumuskan kemungkinan lokasi rahasia harta karun Majapahit. Yuk kita bedah petunjuk-petunjuk ini satu persatu sebagai koordinat pencarian kita. Ada 4 teori utama. Teori pertama, hartanya dikubur. Jadi sebelum keruntuhan total, para bangsawan nyembunyiin kekayaan di gunung, gua, atau ruang bawah tanah di sekitar Trowulan, Jawa Timur, biar nggak dirampas musuh. Teori kedua, pelarian kerajaan. Banyak sejarawan mencatat ada eksodus besar-besaran ke Bali, jadi mungkin banget para bangsawan ini bawa serta hartanya ke sana. Teori ketiga, hartanya dibawa kabur lewat rute perdagangan internasional pas kerajaan runtuh, yang berarti sisa-sisa emas Majapahit ini udah tersebar secara global. Dan teori keempat, ada konspirasi yang bilang kalau pemerintah sebenarnya udah nemuin hartanya di berangkas rahasia, tapi sengaja dirahasiakan dari publik. Khusus buat teori keempat yang bilang hartanya udah ketemu, ungkapan ini pas banget. Indiana Jones versi Nusantara. Tentu aja ya, sebagai penelusur sejarah, kita harus ngelihat ini secara netral. Kisah bahwa harta ini disembunyikan pemerintah, itu emang urban legend yang seru banget buat diomongin. Tapi penting buat dicatat, sampai sekarang nggak ada satupun bukti resmi yang mendukung klaim ini. Ini tuh lebih nunjukin betapa kuatnya daya tarik misteri harta karun ini di masyarakat kita. Dan daya tarik misteri ini bikin reaksi di lapangan jadi lumayan unik. Di satu sisi ada upaya pencarian yang udah level mistis. Orang-orang gali tanah, pakai detektor logam, bahkan bawa dukun dan peta misterius buat nyari gunungan emas. Tapi di sisi lain, realitasnya beda jauh. Apa coba yang biasanya ditemuin sama penggali amatir ini?
Cuma batu bata kuno dan pecahan keramik kecil. Kontras banget kan? Ekspektasinya mahkota emas, realitasnya malah puing bata tua. Oke, kita pinggirin dulu mitosnya dan masuk ke bagian 4 fakta arkeologi di Trowulan. Bukti nyata. Mari kita lihat apa kata sains tentang hal ini. Fakta-fakta dari penggalian arkeologi resmi di Trowulan itu sebenarnya ngomong banyak loh. Para arkeolog, bukan pemburu harta amatir ya, udah berhasil memverifikasi temuan-temuan luar biasa. Mereka nemuin koin emas asli, perhiasan kuno yang detail banget, patung-patung berharga, sampai keramik dari luar negeri. Temuan ini jadi bukti keras kalau legenda kekayaan Majapahit itu nyata adanya. Mereka benar-benar makmur, bukan sekedar dongeng. Jadi, pesan utamanya adalah kekayaan itu nyata. Dan kalau emang kekayaan masif ini disembunyikan saat keruntuhannya, ya secara logika, harta karun tersebut kemungkinan besar masih bersemayam di suatu tempat di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Sebuah penemuan yang kalau beneran terjadi, nggak cuma soal nemuin emas, tapi bisa nulis ulang sejarah Indonesia. Yang membawa kita ke bagian terakhir, bagian 5. Menanti penemuan terbesar Nusantara, epik yang belum selesai. Sekarang, setelah kita ngebahas semua fakta, teori, dan bukti-bukti nyatanya, saya mau nanya ke kalian. Bertindak sebagai sesama penyelidik sejarah nih, menurut kalian, di mana sih lokasi rahasia harta karun Majapahit itu bersembunyi saat ini? Apa masih tertidur lelap di dalam perut gunung, terkubur dalam di bawah tanah Trowulan, atau jangan-jangan udah ditemukan? Sejarah selalu punya rahasianya sendiri. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini dan teruslah menggali rasa penasaran kalian.